Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa Jumat pada malam hari ini. Kita masih menyelenggarakannya secara online, tapi biarlah kita tetap bersyukur dan selalu sukacita. Kita akan awali terlebih dahulu dengan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia, kebaikan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan. Sehingga pada malam hari ini, kami masih bisa bersekutu, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa pada malam hari ini. Tuhan menyertai, menolong, dan memberkati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema yang kita renungkan pada malam hari ini adalah tentang sukacita yang sejati. Kita akan mendasarinya dari bacaan kita, Filipi 4 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis ayat ini kepada jemaat di Filipi. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga sudah sering mendengar bacaan ini dan kemudian mungkin dengan apatis berkata mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Mungkin kalau kita baca sepintas dan sekilas terasa ada yang aneh. Keanehan itu misalnya yang pertama, bersukacitalah. Ini adalah sebuah perintah. Padahal mungkin kita bisa berkata, sukacita adalah soal perasaan emosional yang tidak bisa diatur, tidak bisa direkayasa. Kita akan mudah bersukacita jika misalnya keadaan baik-baik saja, kemudian apa yang kita harapkan kita dapatkan. Tapi bagaimana mungkin kita bersukacita jika kita kehilangan sesuatu yang kita inginkan? Keanehan yang kedua, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu berarti selalu, setiap saat. Bagaimana mungkin kita bisa bersukacita senantiasa? Karena hidup kita tidak lepas dari masalah dan kekhawatiran. Bagaimana kita bisa bersukacita ketika kita khawatir tentang sesuatu hal? Ketika kita punya masalah yang berat. Dan mungkin keanehan yang ketiga adalah Rasul Paulus menulis ini ketika dia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dia sedang ada di penjara. Dia tidak tahu apakah besoknya dia akan tetap hidup atau dihukum mati. Itu 3 keanehan yang mungkin jika kita baca dan renungkan ayat tadi. Tetapi kemudian jika kita merenungkan lebih dalam, maka kita disadarkan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Maka sukacita Rasul Paulus adalah sukacita yang tidak tergantung pada keadaan, tidak tergantung pada situasi, tidak tergantung pada orang lain, tetapi kepada Tuhan. Maka itu adalah sukacita yang sejati. Jika kita memiliki sukacita yang sejati itu, maka kita tidak digoyahkan oleh keadaan. Dan kita bisa tetap memilih sukacita, walaupun keadaan mungkin tampak tidak baik-baik saja. Bagaimana agar kita bisa memiliki sukacita yang sejati? Maka kita akan lanjutkan bacaan kita dari Filipi 4 tadi menuju ke ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita bisa memiliki sukacita yang sejati itu, maka ketika kita menghadapi masalah atau kekhawatiran, apa yang kita bisa lakukan?
Yang bisa kita lakukan adalah menyatakan kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ungkapan syukur. Kita tetap bisa datang kepada Tuhan, mencurahkan segala kekhawatiran kita, mencurahkan segala masalah kita, dan tetap dengan ucapan syukur. Kita tetap bisa bersyukur bahkan sekarang ini ketika masalah ada dan pandemi ada. Minimal pada malam hari ini kita bisa bersyukur bahwa kita masih bisa bertatap muka dalam persekutuan doa kita walaupun masih online. Ada sarana dan prasarana. Kita tetap diingatkan oleh firman Tuhan. Kita tetap bisa bersyukur untuk itu. Ada banyak hal lain yang saya percaya saya bisa syukuri dan Bapak, Ibu, Saudara bisa syukuri. Dan percayalah, jika kita sudah mengawalinya dengan syukur, maka sukacita itu akan hadir. Ayat yang ke-7 tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kenapa melampaui segala akal? Karena ketika keadaan walaupun tampak berat dan tidak baik-baik saja, kita tetap memiliki damai sejahtera. Dan itu akan memenuhi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Itulah mungkin jawaban ketika kita melihat orang punya masalah sangat berat, tapi dia tetap sukacita, dia tetap damai sejahtera. Itulah iman Kristen kita yang mungkin paradoks buat banyak orang. Karena sumber damai sejahtera kita, sumber sukacita kita bukan keadaan, bukan situasi, bukan orang lain, tapi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara mungkin masih ingat peristiwa ketika Yesus disalib, kemudian bangkit, dan menemui para muridnya ketika mereka dalam kegelisahan dan ketakutan dalam rumah yang tertutup dan terkunci. Tuhan Yesus hadir dan mengatakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera itu bukan kiasan, karena Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana dia disalibkan, ada luka, lambung, tangan untuk menebus dosa-dosa kita. Sesungguhnya itulah damai sejahtera kita yang abadi. Peristiwa Yesus berkorban untuk kita. Kasih Tuhan lebih dari cukup untuk membuat kita tetap bersyukur dan bersukacita. Maka jika itu bisa kita tanamkan dalam hati kita, kita pun bisa berkata seperti Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bapak, Ibu, Saudara juga tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi kita tetap bisa percaya bahwa Tuhan pegang tangan kita dan kita bisa tetap tenang di tengah masalah itu, tetap memiliki harapan di tengah masalah itu, karena Tuhan yang sama yang disembah Rasul Paulus adalah Tuhan yang sama yang juga kita puja dan sembah. Maka seperti pujian dalam PKJ 241, tak ku tahu kan hari esok, kita tetap tidak tahu akan hari esok, tapi kita tetap menatapnya dengan tenang, dengan syukur, dengan damai sejahtera, dan dengan sukacita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan, yang mengingatkan kami untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, dan sumber sukacita kami adalah Tuhan. Dan jika sumbernya adalah Tuhan, maka kami tidak mudah digoyahkan oleh keadaan yang tampak berat sekitar kami. Kami tetap percaya bahwa kami memiliki hari esok bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong pemimpin-pemimpin kami, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga bisa mengambil keputusan yang bijak di masa yang sulit ini. Baik dari segi ekonomi, penanganan kesehatan, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik, di mana Tuhan dilibatkan di dalamnya, sehingga badai ini bisa berlalu bersama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, berikan damai sejahtera. Tuhan, tutup bungkus dengan kasih kuasa Tuhan, sehingga mereka tetap bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan mereka Tuhan sendiri lindungi. Berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, baik yang sudah melaksanakan ibadah onsite maupun belum. Biarlah Tuhan sendiri yang tolong segala sesuatunya. Tuhan yang menyertai segala sesuatunya, sehingga firman Tuhan tetap disampaikan, baik secara offline maupun outline. Dan kami sungguh diberkati di masa-masa sulit ini oleh hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada setiap gembala, pengurus gereja, agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Beri kesabaran untuk para jemaat, hamba-hamba Tuhan dan simpatisan. Jika kami belum bisa beribadah secara langsung, kami tetap bersyukur bisa beribadah secara online. Tuhan berkati setiap keluarga, Tuhan tolong setiap pergumulan, dan biarlah kami menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhanlah sumber sukacita dan damai sejahtera kami, sehingga di masa sulit ini kami tetap memiliki pengharapan, karena sungguh kami percaya Tuhan pegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kami.